Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aranal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah mencurahkan kepada kita beribu-ribu kenikmatan. Tidaklah seorang hamba berjalan di atas muka bumi ini melainkan atas limpahan nikmat dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa khatib mengajak kepada jamaah dan diri ini agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang selama-lamanya hidup di permukaan bumi ini. Tidak ada yang kita bisa harapkan di dunia ini melainkan hanyalah mencari bekal sebanyak-banyaknya. Harta kita, keluarga kita tidak bisa kita bawa. Yang bisa kita bawa adalah amalan saleh yang kita lakukan di dunia ini. Ketika di alam barzah, yang bisa kita bawa adalah amalan saleh yang kita lakukan di dunia ini. Yang bisa membahagiakan kita adalah amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini untuk bertemu dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat untuk menyerukan, maka sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Atas rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dengan memberikan mukjizat kepada rasul tersebut untuk menyatakan bahwa Allah Tabaraka wa taala benar-benar mengutus seorang rasul. Maka orang yang menyebut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah dan rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya para hadirin. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Allah Tabaraka wa taala mengatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin.
Tujuannya adalah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui orang-orang yang dusta. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian. Ujian tersebut baik berupa kebaikan, bisa juga berupa kejelekan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 168, wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kebaikan, kami uji mereka dengan kejelekan. Tujuannya satu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kebenaran. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita berupa kesehatan, rasa aman, ya, bertambahnya harta dan anak keturunan dan lain sebagainya, pada hakikatnya itu adalah ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya, dengan kita menggunakannya pada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah justru sebaliknya kita gunakan dengan perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena ketahuilah saudaraku kaum muslimin, apabila kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan tambah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, jika kalian mengingkarinya, ingatlah inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kejelekan atau perkara yang kita tidak sukai, seperti contohnya ditimpa musibah, penyakit, berkurangnya harta benda dan lain sebagainya, ya, bagi orang yang sedang ditimpa musibah tersebut, kewajibannya adalah bersabar. Bersabar atas apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala takdirkan, meyakini bahwa apa yang terjadi sudah Allah Tabaraka wa Ta'ala tulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan hal ini sudah disampaikan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah saudaraku, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bersabar, Allah akan berikan pahala tanpa batas. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan pahala tanpa batas kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersabar. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita semua, sehingga kita selalu bersabar atas musibah yang kita terima dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ana bima fihi minal bayani wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kehidupan seseorang di permukaan bumi ini tidak luput dari dua hal yang barusan kita sampaikan. Bisa jadi ia sedang mendapatkan kenikmatan, bisa jadi ia sedang mendapatkan musibah dan cobaan. Dan perkara yang tak juga luput dari kehidupan manusia adalah ia terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Maka kewajiban orang yang terjatuh kepada perbuatan dosa dan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha dan memenuhi syarat-syarat taubat, yaitu menyesali, kemudian berhenti dari dosa tersebut, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu kembali. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya ada 3 tanda kebahagiaan seseorang. Beliau mengatakan idza u'tiya syakara, apabila mendapatkan kenikmatan ia bersyukur, wa idza btuliya sabara, apabila ia mendapatkan musibah ia bersabar, wa idza adnaba istaghfara, apabila ia terjatuh dalam perbuatan dosa, ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara ini yang dapat menjadikan kebahagiaan seseorang. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita selalu bersabar atas musibah yang kita terima, bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan beristighfar manakala kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah wa ya qadiyal hajah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.